Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akiyat, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 akan melaksanakan praktek tukin pembelajaran di SDN Pasar Arba, Kecamatan Banyualawas, Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak semuanya kelas 5. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Jangan lupa, jangan malas untuk mencuci tangan setiap harinya, untuk selalu mencuci tangan, terlebih setiap kita mau masuk ke kelas. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita memulainya dengan berdoa. Untuk memimpin berdoa, Bapak mintakan kepada ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahirrahmanirrahim. Waktu nifahma amin ya rabbal alamin. Bapak ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoa tadi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme. Lagunya berjudul Garuda Pancasila. Semuanya sudah apa? Kita nyanyikan sama-sama. Ayo maju
Semuanya semangat, semangat, semangat. Lagi deh, semangat, semangat, semangat. Bagus lah. Nah, hari ini hari Senin tanggal 19 bulan 7 itu bulan apa? Ya, bulan Juli tahun 2021. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, tentang apa? Yaitu tentang organ gerak pada manusia. Kita pergi ke sekolah tadi pakai apa? Lokal tadi ke sekolah pakai empat abah, diantar sampai di muka sekolah. Dari muka sekolah ke sekolah. Iya, berjalan pakai. Iya, pakai. Berarti alat gerak lokal adalah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu alat gerak pada manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, dengan membaca teks melalui PowerPoint. Nanti Bapak tampilkan teks, kita sama-sama membaca. Siswa mampu menganalisis alat gerak pada hewan dan manusia dengan tepat. Dengan mengamati video, nanti Bapak tayangkan video. Siswa mampu membuat model sederhana alat gerak pada hewan dengan benar. Nanti kita insya Allah sama-sama membuat apa? Binatang-binatangan, mainan-mainan. Dengan mengamati teks pada PowerPoint dengan diskusi dengan guru, siswa mampu menemukan ide pokok pada setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Nanti di samping kita belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan, kita juga mencari ide pokok dari sebuah teks. Nah, ide pokok itu nanti yang paling penting dalam sebuah teks, itu namanya ide pokok. Terus yang keempat, dengan mengamati teks pada PowerPoint dan berdiskusi dengan guru, siswa mampu membuat teks sebuah paragraf dari ide pokok dan bentuk tulisan dengan benar. Nanti kita sama-sama membuat. Nah, coba dilihat. Ini ada kucing, ada terus sampingnya ada manusia. Manusia itu berlari menggunakan kaki kucing. Sama lah jumlah kaki kucing sama kaki manusia, tentu saja berbeda. Sama jumlah kaki kucing dengan kaki kelinci, sama. Nah, sekarang ini adalah contoh dari makhluk darat. Coba sekarang burung, alat gerak burung apa coba? Sayap apa kaki? Iya, sayap. Tapi juga habis itu kupu-kupu, alat gerak kupu-kupu sayap. Alat gerak ular apa? Iya, menggunakan kulitnya, ya kan? Ikan menggunakan ekor atau sirip, ya. Apa lagi lah? Cacing menggunakan kulit lah, kulitnya. Nah, sekarang kita membaca teks.
hewan dan manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, stop dulu. Nah, dari teks ini tadi, semangat. Nah, dari teks ini, namanya soal ini yaitu, ada yang tahu? Yaitu sampai satu alinea atau satu paragraf, yaitu saya. Iya saya. Ini apabila ada yang menjeruk ke dalam, ini namanya satu alinea atau satu paragraf. Nah, sekarang dari satu paragraf. Nah, sekarang dari satu paragraf ini ada yang namanya satu ide pokok. Ada ide aja. Berarti ada pokok pikirannya. Nah, apa pokok pikirannya dari sini? Coba kita lihat. Di sini tadi menceritakan tentang makhluk hidup bergerak dapat diartikan berpindah dari tempat atau. Nah, coba misalnya kita lihatlah. Nah, berarti yang kita ambil itu pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Coba kita hilangkan ini. Kan bingung. Secara umum gerak dapat diartikan, nah, tidak dapat menjawab. Yang namanya ide pokok itu, nah, adalah ide inti dari sebuah paragraf. Nah, nanti yang selanjutnya ini adalah namanya kalimat pelengkap. Sekarang sudah paham? Sudah paham. Nanti setelah ini kita coba latihan biar lebih bisa lagi. Nah, ini Bapak berikan KPD. Nah, kita sama-sama bekerja sama di kelompok. Siap? Semangat. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila ada tepuk tangan kan senang hati. Nah, coba ulangi. Bila kau senang hati tepuk tangan. Ya, semuanya senang hati lah. Hari ini hari 19 pas hari apa? Hari apa? Siap hari raya. Hari Arafah ya kita ada yang puasa. Ya yang lain tidak. Ya tidak apa puasa sunat juga. Nah sekarang akan kita bagikan LKPD. Ya kelompok lah, nanti kerjasama antar kelompok. Di situ sudah ada instruksi cara mengerjakannya lah, yang bercetak tebal di atasnya. Ya. Ya, di situ kan ya ditulis. Tapi ini ide pokok dari paragraf berapa? Berbayangkan. Pakainya Pak. Yang lingkungan ya lingkungan itu di mana? Di darat, apa lagi? Di air. Nah, kerjaannya sama-sama lah, sambil bertukar pikiran sama temennya. Alat gerak, apa alat geraknya?
Nah, disitu nanti kita sama-sama mempraktekannya, kita gerak-gerakkan alat geraknya. Udah kita pakai masing-masing. Sudah selesai? Nomor 1 sudah? 2? 3? 4? Ya. Sekarang kita presentasikan ke depan lah. Kelompok 1 akan menyampaikan program ikan hidup di lingkungan air, alat gerak ekor dan sirip, fungsi alat gerak melawan aliran air. Ikan hidup di lingkungan air, alat gerak ekor dan sirip, fungsi alat gerak melawan aliran air. Kupu-kupu lingkungan di udara, alat gerak sayap, fungsi alat gerak terbang. Burung hidup di udara, alat gerak sayap, fungsi alat gerak terbang. Harimau Dari coba ditampilkan ke teman-teman. Coba gerakan alat geraknya. Nah, jadi alat geraknya adalah ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kasihkan mikrofonnya. kami dari kelompok 4 menyampaikan kami dari Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan alat-alat gerak pada hewan. Ikan lingkungannya air, alat gerak lingkungan darat, alat gerak kaki, fungsi alat gerak bergerak atau berpindah tempat. Ini contoh alat gerak Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 2. Kami dari kelompok 4 menyampaikan
Tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 2 dengan hasil ikan, lingkungan, air, alat gerak, ekor dan sirip. Fungsi alat gerak bergerak di air, ikan, lingkungan, air, alat gerak, ekor dan sirip. Fungsi alat gerak bergerak di air, kupu-kupu, lingkungan, udara, alat gerak sayap. Fungsi alat gerak untuk terbang, burung di udara, alat gerak sayap di tepi. Fungsi alat gerak untuk terbang, harimau di darat, alat gerak mobil. Fungsi alat gerak untuk berjalan, kuda di darat. Itu tadi kenapa Bapak suruh supaya kalian mengerti. Oh, bergerak ternyata kakinya. Kalau gambar bisa bergerak kakinya. Bahwa kata papa lah, hasilnya kayak apapun itu adalah hasil dari kerja kelompok kalian yang patut untuk disyukuri ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang hasil LKPD dan hasil kucingnya itu disayangi lah, letakkan di atas LKPD, nanti Bapak ambil. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. bergerak yaitu perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Sama kan? Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak masif berupa tulang
dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Jadi tulang lah. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak, cara gerak hewan vertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan vertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot. Nah, sekarang setelah kita melihat video ini tadi, apakah sudah jelas tentang materi organ gerak hewan dan manusia? Jelas sudah? Jadi tadi kita ambil kesimpulan. Pertama, alat gerak pada hewan itu ada yang namanya pasif, ada yang namanya aktif. Ada 2 lah. Yang aktif itu adalah apa? Tulang. Iyalah. Iya. Iya, yang aktif itu adalah otot. Yang pasif tulang. Kenapa tulang pasif? Karena tulang ini iya betul sekali, tidak dapat bergerak dengan sendirinya kecuali iya kenapa dibantu oleh otot. Situ tadi ada lagi macam-macam cara bergerak hewan, karena hewan itu terbagi menjadi 2, ada vertebrata, ada avertebrata. Vertebrata itu yang bertulang belakang, yang avertebrata itu yang tidak bertulang belakang. Dah jelas? Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Ya. Setelah selesai pelajaran pada hari ini ada evaluasi akhir, ada 10 soal. Nah, ini kalau sudah selesai, kita kumpulkan dan Bapak ambil nilainya dari sini. Coba dibantu Bapak gimana?
Kita kembali ke kata Bapak kelas 5, kelas apa kemarin? Kemarin? Iya, kelas jujur lah. Apabila berada di kelas 5 ini, maka semuanya harus jujur, baik perkataan, baik perbuatannya lah. Nomor 1, A. 9. A. Terakhir 10. O. C. Tuliskan ya betul berapa, salahnya berapa, nanti Bapak yang nilai. Cukup letakkan di atas meja masing-masing, nanti Bapak yang ambil. Nah, setelah hasil evaluasi tadi Bapak lihat, alhamdulillah semuanya rata-rata nilainya sudah bagus semuanya, dan dapat disimpulkan pelajaran hari ini berhasil, alhamdulillah. Nah, bagi yang masih ada yang merasa salah tadi, lihat di mana kesalahan saya. Oh, di sini. Nah, itu nanti diperbaiki. Nah, jangan wah salah ya sudah lah, ngerti? Salah itu tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk apa Pak? Ya, untuk semangat dan untuk memperbaikinya. Semangat. Sebelum hari ini pelajaran ini Bapak tutup, adakah yang memberikan apa ya masukannya? Misalkan Pak, hari ini kadang mengertinya di sini, atau unek-uneknya apa pembelajaran ini, biar pembelajaran akan datang kita terus perbaiki. Ada? Tidak ada? Ada pertanyaan tentang pelajaran? Sudah jelas semuanya? Sudah bisa mencari ide pokok? Sudah bisa. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup pelajaran, kita sama-sama menyanyikan. Ini lagunya mungkin sekarang banyak yang sudah lupa, anak-anak zaman sekarang. Kita sama-sama lah. Harus kita lestarikan daripada hilang. Nah, terakhir sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita
bersama-sama apa coba? Iya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah pelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf lah apabila terdapat kesalahan dalam mendidik kalian pada hari ini. Nah, apabila ada kekurangan dan sebaliknya Bapak maafkan juga apabila ada kesalahan dari kalian. Tetap semangat. Seluruhnya. Selamat pulang Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.